Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, dengan harapan apa yang nanti kalian dapatkan dapat menjadi manfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silakan dibuka bukunya halaman 94. Pembelajaran 5. Ayo mengamati, mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana, contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Percobaan pertama, mengetahui sifat benda gas. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan, kantong plastik bening, balon. Langkah-langkah percobaan. 1. Tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. 2. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. 3. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Nah, kemudian lengkapi tabel berikut. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Nah, jadi nanti kalian silahkan melakukan percobaan meniup balon atau kantong plastik yang kosong. Kemudian mulut dari balon atau kantong plastik tersebut ditutup dengan karet. Nomor 1, nama benda. Bentuknya berubah sesuai wadah. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, dapat digenggam, tidak dapat digenggam. Dari tabel berikut, kira-kira yang sesuai dengan benda gas itu yang bagaimana? Jika sesuai dicentang, jika tidak disilang. Seperti kemarin kalian melakukan pengamatan tentang benda gas dengan benda cair. Dari hasil percobaanmu, simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat bagaimana? Ya, tulis di sini. Kemudian untuk percobaan kedua, lakukan secara berkelompok. Alat dan bahannya: 1. Benang secukupnya. 2. Balon 2 buah. 3. Sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaan. 1. Tiuplah udara ke dalam 2 buah balon. Tiuplah sampai kedua balon sama besar. 3. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. 4. Pada setiap ujung lidi atau kayu gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. 5. Perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. 6. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini 2 buah balon digantungkan pada kedua ujung kayu. Nah, kemudian percobaannya tadi kan setelah sesuai semuanya seperti ini sama, baru yang 1 balon yang 1 balon diletuskan, meletus ini. Nah, jadinya seperti ini. Kira-kira bagaimana hasilnya? Nah, nanti kalian mencobanya sendiri di rumah. Apakah yang terjadi setelah 1 balon ditusuk? Tuliskan jawabanmu. Simpulkanlah sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat bagaimana? Nah, itu. Apakah dapat dipegang atau tidak dan lain-lain. Nah, nanti kalian dapat mengetahui setelah melakukan percobaan. Ayo menulis. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Ingat,
huruf besar atau huruf kapital itu digunakan diantaranya di awal kalimat, nama orang, nama kota, dan lain-lain. Tentunya kalian masih ingat ini. Di kelas 2 kemarin juga sudah mempelajari tentang penulisan huruf kapital. Bagaimana dan tanda bacanya seperti apa dan digunakan untuk apa dan lain-lain. Nah, kemudian ayo mencoba. Kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar, buat juga 5 pertanyaan menurun. Kamu disuruh untuk membuat pertanyaan mendatar dan menurun. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada tulisan cangkir, 1 mendatar, cangkir, 1 menurun, cair. Pertanyaannya bagaimana? Kita lihat bersama-sama. Pertanyaan mendatar, wadah tempat minum. Nah, bisa ini. Cangkir. Nah, betul. Kemudian untuk menurun, wujud dari minyak tadi di sini ditulis cair. Pertanyaan dan jawaban yang ada di dalam kotak di atas tadi sama ya atau benar. Nanti untuk nomor 2 sampai nomor 6 kalian disuruh untuk membuat sendiri yang berkaitan dengan benda-benda, wujud benda. Ayo berlatih, kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua, buktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Nah, ini ada timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, neraca. Pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan temanmu. Diskusi tentang kegunaan alat-alat tersebut. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan tersebut. Nah, ini satuannya ada kilogram. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Diskusikan bersama teman-temanmu. Nah, perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Nah, ini ada gambar bayi, telur, kalung atau apa ini. Terus kemudian ini kalau nggak salah garam. Kalau nggak garam ya gula. Terus ini beras nih kalau nggak salah. Kira-kira alat yang pas yang digunakan tuh yang bagaimana? Ini tinggal ngasih tanda panah yang sesuai saja ini. Nah, ini untuk percobaan bersama temanmu. Ingat, temanmu diganti dengan keluargamu. Namun jika di rumah ada teman, silahkan kalian belajar bersama. Jika tidak ada, silahkan diganti dengan keluargamu. Selanjutnya, ayo mencoba. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG, liquefied petroleum gas. LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan dengan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Nah, ini gambarnya. Nah, ini LPG digunakan untuk memasak. Nah, ini dapur. Nah, seperti ini. Lengkap ya. Gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Perhatikan penjelasan gurumu. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram atau kg dan gram. Nah, ini ada gambar ayam potong ini. Nah, beratnya bagaimana? Ini menunjukkan di angka 5. Di atasnya ada 5 itu ada garis 1, berarti 5,1 kilogram. Nah, cara membacanya seperti itu. Silahkan ditulis di bawahnya sendiri sampai
Nah, ini ada gambar ikan. Nah, kira-kira berapa beratnya? Sesuai dengan timbangannya itu. Selanjutnya, ayo mengamati, pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Nah, ini kebakaran hutan. Nah, apinya sangat besar, pasti asapnya juga banyak. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di belakang wilayah Indonesia, di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Bacalah beritanya berikut ini. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2019 pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Nah, ini Banjarbaru, Antara News. Presiden RI Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Nah, untuk membaca silahkan dibaca sendiri nih. Nah, kemudian perintahnya di bawahnya, kamu telah membaca cerita di atas. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? 2. Mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? 3. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? 4. Tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Ini untuk jawaban ada di atas tadi ya. Apa pendapatmu tentang pertanyaan di bawah ini? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia. Nomor 1, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Ini tinggal ngasih tanda centang setuju atau tidak ya. Sampai di nomor 10 silakan dibaca sendiri. Selanjutnya pembelajaran 6. Ayo berdiskusi. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Sifat benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagian berikut ini. Nah, ini ada benda. Berdasarkan wujudnya apa? Cair, padat, dan lain-lain. Memiliki sifat bagaimana? Contohnya seperti apa? Nah, ini diisi dengan benda apa yang kira-kira pernah kalian jumpai. Di sini sifatnya bagaimana, contohnya seperti apa. Mudah ini. Selanjutnya, ayo mengamati, lakukan secara berkelompok. Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Lokasi pengamatan, kira-kira di mana? Di rumah, atau di sekolahan, ataupun di rumah nenek atau kakek, dan lain-lain. Benda yang diamati apa saja? Nah, kira-kira entah itu plastik ataupun gelas atau apa. Silahkan dicari sendiri sesuai yang kalian kehendaki. Nomor 1, nama benda. Misalkan gelas, bahan pembentuk apa? Kaca atau apa? Wujud bendanya bagaimana? Padat. Fungsi benda untuk minum. Silahkan mencari benda yang lain. Ayo tuliskan dalam bentuk cerita tentang wujud benda di sekitarmu. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Manfaat benda beraneka wujud. Nah, ini kalian membuat cerita tentang wujud benda yang ada di sekitar kamu, dan manfaatnya dan lain-lain ya, yang berhubungan dengan benda-benda yang ada di sekitarmu, entah benda padat, cair, gas ya. Kalian hanya memilih saja. Ayo berlatih. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi.
Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram atau kg, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukanlah percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kilo dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Nah, ini gambar wujud timbangannya. Perhatikan gambar di atas. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilo sama dengan 10 ons. Gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kilo sama dengan 1000 gram. Gambar 3 menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Tentukan satuan berat yang tepat. Nah, berat badan Udin adalah 30 titik-titik. Kilo atau gram atau ons dan lain-lain nih, dibaca sendiri nih. Nah, ayo mencoba, mari berlatih menimbang badan. Gurumu telah menyiapkan timbangan badan. Lakukan secara berkelompok. Langkahnya sebagai berikut. Timbanglah berat badan seluruh anggota kelompokmu secara bergiliran. Tidak usah ini. Nah, ini tidak usah, tidak mungkin kita. Jika kalian di rumah punya timbangan dan keluarga yang belum mengetahui berat badannya, silahkan ditimbang sendiri. Namun jika tidak, silahkan tidak mempunyai timbangan, silahkan ditanyai kira-kira timbangan atau berat badan keluargamu berapa. Ya. Lanjutnya, Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada. Namun, Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Diskusikan dengan teman di kelompokmu. Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sehat. Ya, ada rendah hati, mubazir, pelit secukupnya, boros, berlebihan, cermat, berbagi, sombong, hemat. Kira-kira yang mana yang termasuk hidup sederhana? Dilingkari. Ya. Jelaskan bilangmu di depan kelas. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pendapatmu. Nah, karena kita tidak memungkinkan untuk berpendapat di depan kelas, maka hanya ditulis di sini saja. Pendapatmu bagaimana? Diskusikan bersama temanmu. Diskusi tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk cerita pada kolom berikut. Nah, ini tidak usah diskusi, ditulis sendiri di sini ya. Nah, kalian hanya menulis sendiri karena tidak mungkin untuk berdiskusi. Ayo berlatih, kamu telah belajar tentang sikap sederhana. Kemudian renungkan pertanyaan berikut. Kemudian renungkan pernyataan berikut. Jawablah pernyataan berikut dengan jujur. Masya Allah. Maaf, jawablah. Jawab pernyataan berikut dengan jujur. Beri tanda centang sesuai jawabanmu. Nomor 1, pernyataan saya telah mengerti arti hidup sederhana. Setuju atau ragu-ragu, tidak setuju, ini sesuai dengan kalian. Saya telah menerapkan hidup sederhana. Setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Keluarga saya telah menerapkan hidup sederhana. Setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Tinggal dicentang. Nah, jika setuju ya centang, jika kurang setuju atau tidak setuju dicentang. Itu saja ya, sampai 5. Sudah selesai untuk pelajaran 6. Baik anak-anakku, mungkin hanya itu yang bisa Pak Wahab sampaikan. Kurang lebihnya Pak Wahab mohon maaf. Semoga bermanfaat. Nanti silahkan ditulis seperti biasa. Hasilnya difoto dan dikumpulkan ke Pak Wahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.